Terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk pemirsa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 135 tertuang bahwa kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas mendapat prioritas pengawalan. Sementara konvoi bisa mendapat pengawalan jika ada pertimbangan dari pihak kepolisian. Ya, kita tadi sama-sama sudah melihat juga poin-poin dari pasal 134 dan juga 135 begitu terkait siapa saja sebenarnya yang bisa memanfaatkan pengawalan dan siapa yang bertugas yang paling tepat untuk melakukan pengawalan tersebut. Kembali lagi ke narasumber saya, kembali ke Pak Argo. Pak Argo, ini tadi dikatakan ada pertimbangan-pertimbangan, artinya ada asesmen juga yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian begitu di saat sipil atau masyarakat menginginkan adanya pengawalan terhadap kegiatan mereka atau mungkin secara pribadi, pengawalan secara pribadi untuk menggunakan kendaraan, ini bisa dilakukan tidak sih Pak? Dan pertimbangan-pertimbangan seperti apa saja yang akan diberikan oleh pihak kepolisian? Ya betul, jadi Mbak Cakri yang tadi saya sampaikan, pertimbangan ini tentunya banyak sekali ya. Jadi pada saat berpotensi yang menimbulkan kemacetan yang tadi seperti disampaikan Mas Aryo, mungkin pesertanya banyak, kemudian ada iring-iringan jenazah yang di situ mungkin kalau tidak dikawal malah akan menimbulkan kemacetan sehingga pengguna jalan lain pun akhirnya terganggu. Akhirnya itu tadi kita akan menimbang secara cermat mana-mana saja yang akan kita berikan prioritas pengawalan. Jadi masyarakat semuanya bisa meminta, tapi tidak semua permintaan itu bisa kita penuhi atau kita fasilitasi. Tentunya juga tadi pertimbangannya. Iya, meskipun masyarakat atau sipil yang tidak termasuk ke dalam 7 poin tadi yang ada di pasal 134. Betul. Pak. Ya, itu di poin G sudah disampaikan konvoi atau menurut pertimbangan tertentu. Jadi pertimbangan ini tadi saya sampaikan itu adalah suatu diskresi ya. Jadi pertimbangan seperti apa ya tadi secara internal ke dalam kita pun juga akan melakukan screening. Jadi seperti sekarang kebijakan dari Direktorat Lalu Lintas sendiri karena untuk menghindari kecemburuan sosial, mungkin di tengah masa pandemi ini seperti tidak pas untuk konvoi kendaraan-kendaraan sport atau motor besar, ya kan? Tetapi mungkin suatu saat pada saat tadi nasional atau skala yang besar dan memang pesertanya sangat banyak dan dikhawatirkan mengganggu, karena di sisi lain kita juga harus menjaga Kamsel Tipcar Lantas itu kita bisa berikan, tapi tadi sekali lagi pengawalan itu tentunya juga mekanismenya pada saat orang mengajukan meminta ini kepada polisi, Pak kami minta dikawal ini suratnya, kita pun juga akan men-screening. Setelah men-screening yang kedua akan kita berikan adalah surat perintah. Nah, dengan surat perintah ini kan memberikan suatu legitimasi pada anggota bahwa dia mendapat perintah untuk melakukan pengawalan. Jadi tidak semua kegiatan pengawalan itu misalnya nih secara ke dalam tidak diberikan perintah untuk mengawal, tiba-tiba mengawal yang tidak diketahui sama kita, itu sebetulnya tidak boleh. Jadi kita anggap sebagai suatu pelanggaran gitu ya Mbak Catri ya. Ini jelas ya, berarti artinya di saat anggota mengawal tanpa memegang surat perintah ini bisa terkena sanksi dong Pak? Bisa dikatakan? Betul, bisa. Iya. Baik. Kecuali misalnya pada saat di jalan dia melihat secara kasat mata nih, misalnya ada orang di pinggir jalan mendatangi polisi, Pak, tolong saya Pak, ini ada darurat
siapa keluarga saya sakit di dalam mobil, tolong saya Situasional gitu kawal ya, ke rumah Pak, ya? sakit. Nah itu bisa kita langsung. Sama seperti seorang polisi melihat kasat mata ada jambret, kita bisa langsung menangkap, Mbak. Tapi pada saat seorang petugas datang ke rumah akan menggeledah, menyita, tentunya juga sesuai dengan surat perintah penyitaan, penindakan. Jadi sama seperti ngawal. Itu juga harus disertai dengan surat perintah. Jadi tidak semua kegiatan pengawalan itu juga secara ke dalam kita benar-benar harus screening dan ada prosedurnya. Demikian, Baik, Mbak Cathy. mengawalnya dengan screening dan juga bisa saja situasional begitu ya, melihat kondisi di jalan yang dibutuhkan oleh kondisi di masyarakat. lapangan. Baik, Iya. Pak Argo, tapi sebenarnya ada biayanya atau seperti apa begitu Pak kalau secara aturan yang legal untuk pengawalan? Baik yang memang sudah tertera di pengguna jalan di tujuh kriteria yang ada di pasal 134 ataupun masyarakat yang memang mengajukan, mereka punya surat ataupun punya alasan-alasan tertentu untuk dikawal. Ya, jadi saya tegaskan tidak ada biaya sama sekali, Mbak Cathy. Semuanya itu adalah fasilitas. Kita menggunakan fasilitas milik negara. Fasilitas milik negara ini adalah tadi simbol-simbol kepolisian, mobil polisi, menggunakan seragam. Jadi memang ini adalah hak rakyat juga sebetulnya. Jadi saya tegaskan di sini tidak ada biayanya, Mbak Cathy. Tidak ada biayanya begitu ya. Baik, saya ke Mas Aryo. Tidak ada biayanya Mas Aryo. Berarti kalau ada event juga tidak ada biayanya. Pak Argo nih yang menyatakan langsung nih. Yang penting mentaati itu tadi ada poin keamanan, keselamatan dan ketertiban. Keselamatan. Saya rasa teman-teman sepeda di sini juga sudah sangat memahami. Tapi mungkin bisa sharing juga ya Mas Aryo ya. Kadang kalau mungkin bukan event dan bukan ratusan peserta yang ikut menggunakan jalan ini saat khususnya untuk bersepeda, ada yang namanya safety road captain yang mereka menggunakan rompi yang memang yang khusus begitu. Ini sebenarnya sejauh apa sih dibutuhkan atau ini sama tidak sih sifatnya untuk mengawal teman-teman agar di jalur yang benar dan aturannya nanti seperti apa? Saya akan cross check juga nanti ke Pak Argo. Ke Mas Aryo dulu. Kalau yang kita sebut dengan road captain itu atau garis miring istilahnya tukang tarik gitu ya. Tukang apa, Mas? Itu kan tukang tarik kita istilahnya tukang tarik. Tukang tarik itu maksudnya pesepeda yang paling depan karena yang paling depan itu kan memang lebih berat. Kalau lari mungkin jadi ya. Ya, pacer betul. Ya, dia tugasnya untuk menjaga kecepatan, menahan speed gitu ya. Juga dia ngambil rute, menentukan rute dan lain-lain. Sebenarnya kalau untuk fungsi pengawalan itu kita ada sweeper di belakang. Sweeper itu ya dari sepeda juga. Itu menjaga kalau nanti ada yang tertinggal, ada yang capek, itu nanti akan ditemani oleh sweeper. Cuman kemarin itu sempat lagi ada kasus begal kan ya. Iya, betul. Nah, gara-gara kemarin ada banyak kasus begal itu, mulailah itu banyak bermunculan orang-orang mulai pada bawa pengawalan sendiri-sendiri. Ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil, bahkan mungkin ada yang ditemenin dari kepolisian juga. Sebenarnya cuman takut kena begal aja, lebih di situnya. Kalau misalnya kita mengabaikan hal itu, sebenarnya cukup dengan road captain aja udah cukup sih, nggak perlu ada pengawalan khusus dari kepolisian gitu ya. Kalau untuk di dalam kota loh maksud saya. Ya, kalau yang cuma sepeda weekend begitu ya, maksudnya hanya teman-teman dari komunitas saja yang bukan event atau ratusan orang gitu ya. Oke, baik. Pak Aryo, nah ini Pak Argo, ini artinya ada seperti tadi ada road captain dan juga mungkin mereka bukan terpaksa. Jadi harus ada pengawalan yang di luar dari kepolisian ya, karena itu tadi faktor ada begal, keselamatan juga dan tidak sedikit juga sudah mulai meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengawalan meskipun mereka kelompok atau peloton yang kecil saja begitu bersepeda. Nah, ini bagaimana Pak pertimbangannya? Mungkin ada perubahan lain begitu yang bisa dilakukan dari pihak kepolisian terkait pengawalan. Ya, Mbak Cakri. Jadi yang dimasukkan oleh Mas Aryo tadi, jadi road captain. Jadi harus digarisbawahi dulu, ada dua hal yang berbeda. Jadi pada saat yang kita sampaikan tadi, hak pengguna, hak utama, hak prioritas jalan, itu tentunya ada beberapa hal. Yang pertama, mempercepat, memperlambat, menghentikan, mengalihkan merekayasa arus. Nah, hal-hal ini tentunya tidak semua orang itu bisa melakukan. Jadi itu yang tadi harus dilegitimasi dengan undang-undang. Karena yang tadi disampaikan Mas Aryo mungkin hanya untuk menjaga keselamatan sebetulnya tidak apa-apa. Tapi pada saat seseorang itu menggunakan motor, dia menggunakan sirine, meminta orang untuk berhenti,
mengalihkan arus, mempercepat, memperlambat yang tadi itu sebenarnya yang itulah yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang boleh melakukan itu siapa? Hanya petugas kepolisian. Nah, jadi ya kalau misalnya memang ada petugas roket dan ada sweeper, dia menggunakan rompi hanya untuk menjaga keselamatan dan tidak mengganggu jalur orang, itu sebenarnya tidak apa-apa sih. Tapi yang tadi ada beberapa yang salah kaprah, dia mengawal mobil ambulan, ya kan, tidak terlegitimasi tadi, ini siapa nggak jelas. Nah, itu yang saya bilang tadi, pengawalan bodong itu atau dalam tanda kutip pengawalan orang-orang sipil yang kita tidak tahu, yang memang tidak diperbolehkan. Karena belum tentu pada saat dia melakukan pengawalan dia mengerti. Nah, pada saat terjadi berpotensi mencelakakan, orang tidak siap tiba-tiba diberhentikan. Nah, itulah yang dikhawatirkan untuk terjadi. Justru ya, betul. Oke, berarti dititik beratkan juga pada ini tidak hanya memberhentikan menyetop kendaraan lain, tapi harus punya kompetensi juga untuk melakukan itu. Kompetensi, betul. Baik, nah ini aturan, artinya kan ada sanksi dong kepada mereka yang tadi Bapak katakan pengawalan-pengawalan bodong begitu. Sanksinya akan seperti apa, Pak? Ya, tentunya sudah diatur sanksi. Jadi pada saat berpotensi membahayakan pengguna jalan lain itu sudah disebutkan dalam sanksi di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi intinya pada saat seseorang meminta hak utama, dia mengawal, walaupun dari instansi pun juga tetap harus didampingi. Jadi kita harus ada paling depan, karena memang secara umum pada saat kita meminta orang lain yang memang sama-sama punya hak di jalan, kita meminta haknya, meminta prioritas untuk kita gunakan, itu tentunya juga ada konsekuensinya, karena pada saat terjadi sesuatu harus dipertanggungjawabkan, baik secara institusi, mungkin dari pihak kepolisian sendiri. Ternyata setelah ada pengawalan macet, mungkin pada saat ada tamu negara jalan gitu harus betul-betul steril, tidak boleh ada yang lewat. Itu kan artinya akan meminta hak jalan orang lain, ya kan? Nah, tapi karena pertanggungjawaban ini ternyata ada di dalam pasal 134 tadi, salah satunya adalah tamu negara asing, sehingga memang di situ ada pertanggungjawaban secara hukum, secara undang-undang itu memang dibenarkan. Karena tadi pengawalan yang dilakukan oleh petugas itu tentunya harus mendapatkan suatu legitimasi. Tapi kembali ke awal yang tadi disampaikan, ada pertimbangan tertentu, ada diskresi, sehingga khusus di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini sendiri, pertimbangan atau kebijakan dari pimpinan memang saat ini tidak boleh mengawal yang tadi menimbulkan suatu kecemburuan sosial. Nah, kita nggak tahu ya, nanti mungkin di polda-polda lain ada pertimbangan tertentu. Di sana ternyata Pak, kok di sana boleh ngawal, kenapa di sini? Nah, itu tadi tentunya masing-masing Polri ini kan diskresi seperti apa, kenapa kok harus dikawal, itu tentunya ada pertimbangan tertentu tadi. Bisa fleksibel, tapi tetap berkaitan, tetap bertumpu pada pasal 134 dan 135 itu tadi, begitu ya Pak? Betul sekali. Baik, sebelum jeda di segmen kedua ini, Mas Aryo, mungkin tidak dari teman-teman dengan kondisi sekarang, sudah kemarin sempat ada viral juga teman-teman yang sepeda sempat tersambar kendaraan lain, ya mendapat hal yang tidak mengenakan begitu di jalan. Ini mensosialisasikan juga gitu kepada teman-teman pesepeda atau yang lari juga atau yang memanfaatkan jalan raya begitu. Cari trek-trek yang kurang kendaraan deh, atau mungkin ada hal lain gitu yang bisa dikomunikasikan dengan teman-teman yang sama hobinya. Ya banyak alternatif sih. Yang pertama udah pasti kita harus sama-sama menjaga rambu-rambu lalu lintas ya. Karena kan kita juga goes itu kan di jalan umum, nggak cuma sepeda doang, tapi ada motor dan mobil. Itu yang pertama. Juga kita juga memperhatikan ya lampu merah dan lain-lain. Dan juga kalau bisa tertib di dalam grup, di dalam peloton itu ya. Kalau udah satu jalur ya satu jalur aja, jangan yang kiri kanan, lebih ke situ sih. Tata cara berpeloton, tata cara group ride ya, tata cara goes bareng juga itu harus diperhatikan. Dan kalau misalnya memang grupnya tersebut kecepatannya tidak terlalu kencang, mungkin bisa ngambil sisi yang paling sebelah kiri supaya nanti grup yang di belakangnya yang lebih kencang bisa menyalip melewati gitu ya, yang begitu-begitunya aja. Ya disiplin juga sih, karena ya saya juga mesti akuin ya, banyak juga pesepeda yang mungkin baru main, dia kurang informasi mengenai tata cara. Iya, jadi masih ada sana sini yang malah terus jadi menghambat
lalu lintas dan yang bikin kecelakaan juga gitu. Oke, kerjasamanya perlu lebih besar lagi kalau memang niatnya mau Betul. sepeda di jalan raya bareng sama kendaraan lain. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, singkat saja nanti di segmen 3 nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda.